Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai kembali ibadah online kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkan diri dengan baik. Kita akan masuk dalam ibadah online ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, dan saat ini kami akan memulai ibadah online kami pada pagi hari ini Bapa. Engkau yang akan memimpin kami semua dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah kami ini selesai dengan baik. Semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ooh.
Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, sebab Dia yang layak menerima segala pujian, kemuliaan, hormat dan ucapan syukur saudara. Saudara, pada pagi hari ini saudara, kita mau datang lebih lagi ke dalam hadirat ya. Kita mau membawa pujian yang terbaik. Kita mau nyatakan bahwa kita semua adalah umat-umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Mari semua umat Tuhan, kita menyatakan bahwa kita adalah umat lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya.
namamu Yesus. Sebab kita lebih dari pemenang, kita mau nyatakan bahwa Yesus Tuhan kita, Dialah Raja pemenang kita saudara. Haleluya. Mari semua umat Tuhan, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita mau nyatakan bahwa Yesus Raja pemenang. Memuliakan nama Tuhan kita, sebab Dia Allah kita, Dia Yesus Raja pemenang. Sama-sama katakan, Raja, Raja pemenang.
Allah Tuhan benteng setiap hidup kami sorangan. Haleluya. Haleluya. Kita sambung pujian berikutnya. Benteng hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, lebih sangat lagi buat Tuhan. Hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sama. Kita mau lebih semangat lagi dalam Tuhan. Benteng hidupku. Sama-sama katakan berjalan. Berjalan bersamamu. Tak akan ku kekal.
di tempat ini yang merasakan kalau firman Tuhan selalu melingkupi dan hidup dalam setiap anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, kalau setiap firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran bagi hidup kami. Firman-Mu kebenaran. Kita boleh semangat lagi dalam Tuhan. Firman-Mu kebenaran. Sama-sama kita mau katakan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, suaramu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Tuhan, nikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu yang ada. Amin. Firman-Mu yang ada. Amin. Satu suara katakan. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu. Segenap hati. Segenap jiwa. Ku percaya. Suara-Mu menuntun jiwaku. Firman-Mu sumber segalanya. Are you ready? Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu yang ada. Amin. Musik yang indah selalu mengiringi setiap janjiannya Tuhan, setiap firman-Nya Tuhan yang mampu menopang setiap hidup kami. Kita boleh lebih semangat, terus semangat dan lebih semangat lagi. Bersama-sama kita mau bersorak. Semua siap. Come on, say. Nikmat-Mu Tuhan, nikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Siap untuk melompat. Firman-Mu yang ada. Kita lompat. Tuhan, nikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar semua mimpiku. Takkan ku goyah dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu yang ada. Amin. Firman-Mu yang ada. Amin. Firman-Mu yang ada. Amin. Tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus kita, saudara. Terpujilah Engkau Bapa.
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Roh Kudus. Tiba saatnya saudara, kita mau duduk diam. Kita mau duduk diam di bawah kakinya Yesus. Kita mau datang dalam penyembahan kita pada saat ini saudara. Seberapa banyak yang kita sedang mengalami berbagai permasalahan saudara. Seberapa banyak kita yang sedang mengalami pergumulan. Mari kita mau angkat penyembahan kita yang terbaik. Kita mau katakan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh benar Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau pribadi yang tidak pernah gagal atas kehidupan kami Yesus. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Engkau yang lebih mengerti Tuhan cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Engkau yang selalu menjadikan kami anak-anak-Mu yang luar biasa Yesus. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Thank you Lord. Segala
Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Segala penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Sungguh benar Bapa, Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami, yang tidak pernah gagal sekalipun atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kami rancangan yang terbaik, rencana yang indah. Engkau tidak pernah memberikan satu kecelakaan sekalipun Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang telah mengenal kami dari sejak kami dalam kandungan ibu kami Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan, rencana-Mu Yesus selalu indah bagi masa depan kami. Dan biarlah Tuhan, sekalipun Tuhan dunia semakin sulit, sekalipun dunia semakin jahat, tapi biarlah Tuhan, kami boleh menaruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Karena pujian ini mengatakan bahwa Yesus, Engkau Tuhan tidak pernah gagal. Thank you Lord. Inilah setiap doa kami. Inilah setiap ucapan syukur kami. Kami sudah naikkan kepada-Mu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Selamat pagi semua jemaat gereja Sidang Jemaat Malam Mangga 2 yang terkasih. Pada pagi ini kami akan memulai ibadah melalui online dan juga offline di gereja kami. Dan baiklah, sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga,
Engkau sangat baik. Pada pagi ini kami boleh kembali beribadah walaupun melalui online. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami waktu kami mendengar kebenaran firman-Mu. Lebih baik waktu kami memuji dan besarkan nama-Mu, Engkau hadir. Mari Bapak, Engkau mau tolong Tuhan, supaya kami boleh punya hati sebagai murid Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan mau melakukannya Tuhan. Dan biarlah Bapak, Engkau mau ampuni akan segala kekurangan dan kelemahan kami. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau saja memberikan hikmat pada hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Engkau saja akan menolong, biarlah perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari. Puji Tuhan, pada pagi ini kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul itu bertahan di tengah badai. Ya, ini akan menguatkan hati kita untuk tetap percaya. Ya, saya ambil ini dari 1 Samuel, kitab 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25, tapi saya tidak membacakan semuanya. Tapi saudara yang di rumah boleh membaca setelah ibadah selesai, dan saudara akan lebih mengetahui apa yang dimaksudkan pembawaan firman Tuhan pada pagi ini. Puji Tuhan. Di sini dituliskan di dalam 1 Samuel 30 ayat 4 itu dituliskan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia, itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat di atas ini menunjukkan betapa beratnya ya pergumulan yang dialami Daud, sehingga ia dan seluruh rakyatnya itu menangis dengan nyaringnya, sampai akhirnya mereka sudah tidak kuat lagi untuk menangis. Iya, saya teringat bahwa kalau ada bayi yang nangis sekian lama, pasti itu mukanya biru ya. Karena apa? Kemungkinan besar oksigen tidak masuk lagi ke dalam paru-parunya karena ada tangisan yang sangat luar biasa yang menekan itu. Ya, hal apa yang dirasakan oleh Daud ini dan rakyatnya mungkin sama seperti keadaan kita pada saat ini. Ya, saat pandemi ini, ya, apa yang terjadi? Ya, bekerja saat pandemi ini, ya, dirumahkan. Ya. Ada juga yang tidak bekerja penuh dalam 1 minggu. Jadi selang-seling mungkin, atau 3 hari saja, atau 2 hari, atau 1 hari. Ya, mungkin hari Sabtu saja mungkin seperti itu. Ya, dan dipotong terutama gajinya itu separuh mungkin. Dan yang paling akhir di PHK secara massal. Wow. Sedangkan cicilan rumah, motor, mobil masih harus tetap dibayar setiap bulan. Tidak ada kemungkinan untuk diberikan kelonggaran untuk tidak membayar karena itu adalah hutang. Inilah menjadi hal yang sangat-sangat membuat bingung ya, apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Ya enggak? Rasa-rasanya udah enggak kuat lagi seperti gitu ya. Dan untuk menanggungnya. Ya. Kita lihat bahwa tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Itu di dalam ayat yang ketiga, kalau saudara bisa membaca ayat kita yang di dalam 1 Samuel ini. Sangat luar biasa. Waktu kita kehilangan mungkin sepeda motor kita, mobil kita mungkin, atau apa saja yang kita miliki, yang kita sayang, pasti kita akan merasa sangat luar biasa sekali ya sedih. Tapi ini rumah tinggal mereka, anak mereka, istri mereka, tidak ada lagi terlihat di dalam kota itu. Karena sudah terbakar dan mereka, anak-anak mereka semua ditawan. Iya enggak? Iya. Jadi kita lihat bahwa itu sangat-sangat menyedihkan. Nangis sampai tidak lagi keluar suaranya lagi, udah nggak sanggup lagi untuk menangis, ya. Dan Daud sangat terjepit pada saat itu, karena rakyatnya hendak melempari dia dengan batu, karena dia adalah pemimpin.
Dialah yang mengajak mungkin perang dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka itu bukan mereka itu dapat kemenangan atau mendapat sorak-sorai dan sambutan dari anak istrinya, tapi mereka kehilangan semuanya. Dan inilah yang membuat rakyatnya tuh merasa, wah, pimpinan semacam apa ini? Sehingga akhirnya mereka itu harus mengalami hal ini. Kenapa mereka yang harus, kan sepertinya begitu ya kalau manusia bilang, kenapa harus saya? Biar pemimpin saja yang nanggung semuanya. Sepertinya harusnya begitu ya. Katanya sepertinya Daud ini sudah jatuh, tertimpa tangga pula, ya. Dan begitulah keadaan Daud pada waktu itu. Sangat-sangat luar biasa. Saya juga nggak bisa membayangkan betapa sedihnya, ya. Anak-anak yang dikasihinya, istri yang dicintainya, dan semuanya ditawan. Kemana? Kemana ditawannya? Mana tahu, ya. Mungkin apa yang menimpa Daud juga pernah kita rasakan. Dan malah kita sedang mengalami sekarang ini semua. Orang-orang dalam posisi yang sama seperti sekarang ini. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semua mengalami hal yang sama seperti ini. Ya. Orang-orang yang terdekat, teman, sahabat, kerabat. Jangan kita harapkan, tidak diharapkan lagi untuk menolong atau menguatkan. Karena mereka dalam posisi yang sama. Ya. Mereka dalam posisi yang sama. Ya. Dan boro-boro meneguhkan kita, justru mereka menjauh, ya enggak? Ya, bukan seperti mereka ikut anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, ya, tidak berdekatan. Tidak seperti itu. Tapi memang itu kenyataannya bahwa mereka itu menjauh dan meninggalkan kita. Dalam keadaan seperti ini, ya, sebagai orang yang percaya, hendaklah kita tidak cepat putus asa. Ya, jangan kita cepat putus asa. Kita pikir, wah, nggak ada harapan lagi. Bukankah banyak pada saat-saat sekarang ini orang-orang yang sangat kaya, tapi mereka mengambil jalan singkat yaitu terjun dari apartemen mereka. Wow, ini terjadi ya di luar negeri. Ya, kita tidak harapkan di negeri kita ini. Ya, mari kita belajar untuk menyikapi dengan benar seperti yang dilakukan Daud. Walaupun dia menangis. Sampai dia tidak lagi dapat menangis. Wow, itu saya rasa sangat sulit ya. Kita nggak mungkin melakukan keadaan yang seperti itu. Karena semuanya, harta bendanya, anak istri semua dibawa, ditawan. Kemana? Nggak tahu kemana. Iya, wow. Ya. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam ayat yang kita baca dalam ayat ke-6 bagian yang ke-C itu. Ya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Luar biasa kan? Ya, dia tidak bergantung kepada manusia. Karena kalau bergantung dengan manusia pasti akan kecewa. Dan tadi saya sudah bilang, mereka keadaan sekarang ini pun semua ya mengalami hal yang sama. Bagaimana mereka mau menguatkan dan mau menolong dan sebagainya. Dan kita harus mengambil tindakan sama seperti Daud. Ya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan ketika hal itu terjadi biasanya kita mengeluh. Ya, kalau hal-hal yang terjadi pada saat ini kita mengeluhkan, kita mengumpat ya, dan kita tidak bersyukur bahwa kita masih diberi nafas hidup. Yang pasti kita katakan bahwa aduh tuh bosnya kurang ajar ya. Kita bilang seperti itu kan, bos saya kurang ajar karena dia telah memecat saya. Dia tidak tahu bahwa banyak tanggungan saya yang saya harus bayar dan seterusnya. Pasti kita akan ngomel-ngomel seperti itu. Bos yang tidak punya toleransi dan sebagainya. Padahal semua dalam posisi yang sama pada saat ini. Maupun yang kaya, mau yang miskin sama posisinya. Ya, sangat berbeda besar apabila kita lihat apa yang dilakukan Daud. Ya, marilah kita melihat dalam ayat berikutnya ini di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Daud kemudian bertanya, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Aku dapatkah mereka aku susul? Dan ia mendapat jawabannya. Ya, ia berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, luar biasa. Ya, kalau Tuhan yang memimpin, nggak ada yang bisa melawan. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita mengatakan
kita menjadi umat pemenang, benar-benar harus merasakan bahwa kita benar-benar orang yang pemenang, ya, bukan orang yang lemah, ya. Dan jangan cuma kita mengeluh dan mengatakan bahwa ini dan itu dan seterusnya. Pernahkah kita datang kepada Tuhan untuk berdoa dan mengatakan semua keadaan kita kepadanya, bukan datang kepada manusia yang tidak dapat kita harapkan. Jangan sekali-kali kita datang kepada manusia untuk mengharapkan sesuatu, tapi datanglah kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan kita yang sangat luar biasa. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah sebuah kebetulan, ya. Karena Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita. Di balik itu Tuhan sedang merancangkan apa yang baik bagi kita. Tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi kita. Tapi Tuhan selalu merancangkan bagi kita masa depan yang penuh dengan harapan. Ya enggak? Saya akan baca satu ayat ini di dalam kitab Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa. Apakah kita menyadari bahwa hal itu? Bahwa Tuhan sedang bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Iya. Bukan itu saja, tapi bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Dia itu dengan huruf besar Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah telah merencanakan bagi kita. Sejak mungkin kita belum dilahirkan, kita sudah direncanakan oleh Tuhan kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mengikuti apa yang telah Tuhan rencanakan bagi kita. Ya, ketika masalah berat menimpa kita, jangan panik. Kuatkanlah hati untuk datang kepada Tuhan. Di dalam ayat Yesaya 30 ayat 15 dituliskan bagi kita, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Iya, jadi tidak panik. Ya, bagaimana nih? Besok, bulan depan, dan seterusnya, dan seterusnya. Datang kepada Tuhan dengan tenang dan percaya bahwa dengan tenang kita tahu bahwa ada kekuatan kita di dalam Tuhan. Daud menguatkan hatinya dan mau mendengarkan Tuhan sehingga ia dapat mengerti apa kehendak Tuhan itu. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Daud tidak lagi lemah. Waktu dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban itu, bangkit dan kembali. Semangatnya menjadi kuat. Dan siap mengatasi segala masalah yang ada. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus mencontoh hal ini. Ya. Daud tidak lagi menjadi lemah. Dan waktu kita datang kepada Tuhan, kita tidak lagi menjadi lemah. Ya. Dan kita kembali lagi semangat dan kuat. Dan siap mengatasi segala masalah yang ada pada kita pada saat ini. Iya. Dan kita melihat bahwa di dalam ayat 10, ya, bagian A, itu dikasih tahu, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Ya. Tapi di dalam semangat hidup itu, semangat yang kembali hidup maksud saya, ada kekuatan iman. Ya. Dan menguatkan hati di dalam Tuhan. Daud lebih tenang, sabar, meskipun banyak prajurit-prajuritnya udah gak kuat lagi. Karena sudah udah berperang dan kemudian melihat kota yang dia harus kembali ke tempat tinggalnya, habis semuanya. Wow, banyak orang-orang yang seperti itu. Dia meninggalkan Tuhan. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita mungkin yang sangat luar biasa, beribadah dengan sungguh dan seterusnya. Tapi kita waktu dapat mendapat tantangan seperti sekarang ini, kita menjadi melemah, mengendor. Apalagi tidak lagi mendatangi tempat ibadah. Karena tempat ibadah masih ditutup semua kan? Iya, cuman ada beberapa yang mungkin buka. Ya, tapi hal ini tidak seperti
Daud, ya. Kita lihat orang-orang prajurit-prajurit yang sudah berjuang itu meninggalkan, ya, dan dia tidak ikut berperang, ya. Dia tinggalkan. Dan Daud juga tidak bisa bilang apa-apa. Oke aja, kalau tidak mau ikut silakan aja, ya enggak. Dan kita tahu bahwa sangat luar biasa. Tuhan ada di pihak Daud. Dan ialah yang memberikan kemenangan. Tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu khawatir lagi. Coba kita bandingkan dengan murid-murid Tuhan waktu di tengah badai. Ya, coba kita melihat lagi di dalam Matius 24 sampai Matius 8 ayat 24 sampai 27 ini. Kita lihat ya bahwa kita banding-bandingkan ya sedikit. Kita mau lihat. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tapi Tuhan Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa? Maksudnya Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghandrik angin di danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang dan katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Luar biasa kan? Iya, coba kita bandingkan. Kalau kita di posisi mereka itu, ya murid-murid Tuhan loh, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dibilang kita orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kita lihat murid-muridnya aja seperti ini, ya. Apalagi kita. Tapi kita pada pagi ini telah dikuatkan dengan pembacaan firman Tuhan sebelumnya yang akan menguatkan kita. Dan kita lihat waktu Tuhan ada bersama dengan mereka, murid-murid itu, luar biasa. Murid-murid itu melihat sendiri. Tuhan menegur mereka, kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, kasih tahu begitu. Ya, bagaimana dengan kita? Lalu bangunlah Yesus dan menghadir. Itu sama dengan kita, keadaan kita pada saat ini. Padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan kita minta bantuan yang lain. Datang kepada Dia, memberitahukan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menjawab. Asal hidup kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Ya. Seberat apapun masalah kita, jangan kita putus asa. Tapi kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan, karena pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Betul? Tepat pada waktunya. Waktu mereka dalam keadaan hampir tenggelam, Tuhan menolong. Ya, dan kita lihat Daud pada waktu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang, ayo pergi, kamu pasti akan bisa mengalahkan mereka. Dan mereka dapat melepaskan semua tawanan yang ditawan itu. Iya. Saya sebelumnya ini saya akan berikan satu ilustrasi. Ya, bisa lepas dari badai. Saya kasih tahu seperti ini. Seorang anak muda itu bersama dengan seorang ibu di dalam perjalanan mengendarai mobil. Saya rasa ini bukan di Indonesia ya, mungkin ini di luar negeri. Yang setiap kali ada badai yang merupakan typhoon atau apalah ya, seperti itu. Atau tornado atau apa. Ya, dalam perjalanan mengendarai mobil di depannya mereka ada terjadi badai. Dan si anak muda itu berusaha untuk berhenti. Tapi ibunya bilang, ayo terus, cepat, kita harus menembus badai tersebut supaya kita bisa bebas seperti itu. Ayo. Ya. Dan benar anak muda itu melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh ibu itu. Mereka terus ya mungkin tancap gasnya ya, dan akhirnya mereka bisa lepas dari badai ya, dari badai. Lalu setelah mereka lepas dari badai ya, mereka menepi dan ibunya itu berkata, coba tengok ke belakang. Pada waktu dia tengok ke belakang, ternyata kendaraan-kendaraan yang berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya, itu tidak tanggung-tanggung. Diporak-porandakannya semua kendaraan-kendaraan yang di belakang itu yang berhenti. Ya, luar biasa. Kendaraan itu ditunggang balikan, sangat mengerikan. Anak muda bilang,
Untung saya ikut menasihat ibu ini untuk terus lanjut di dalam badai. Jadi jangan stop di tengah badai. Pada saat ini kita pun jangan stop. Jangan berhenti. Di dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Jangan berhenti. Kita tetap semangat. Bangkit. Kita tahu bahwa Tuhan sedang berserta dengan kita. Saya akan berikan satu contoh lagi, yaitu mengenai Yesus di perkawinan Kana. Ya, murid-muridnya juga diundang, ya, di dalam Yohanes 2 ayat 2-5 itu dikasih tahu, ketika mereka kekurangan air anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku? Padaku, ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya? Ya, buatlah itu. Iya, kita tahu kan, akhirnya waktu Tuhan Yesus bilang, kumpulkan semua tempayan yang ada di tempat ini dan isi dengan air. Dan kemudian Yesus memberkatinya dan kemudian air putih biasa berubah menjadi air anggur. Wow. Kita tahu bahwa Allahnya sangat luar biasa. Dia bisa melakukan juga pada saat ini, ya, dengan keadaan kita semua. Kita tidak perlu takut. Dan akhirnya kita tahu pesta itu menjadi pesta yang sangat luar biasa karena kehadiran Yesus. Kalau kita mengundang Yesus di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan hal sama seperti itu. Dia bisa mengubah hal-hal yang sepertinya tidak masuk di akal, tapi akhirnya menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu takut dengan keadaan pandemi yang sekarang ini. Ingat, kemungkinan besar lebih banyak lagi akan kejadian kita kehilangan pekerjaan. Ada ribuan orang yang nanti akan menyusul di PHK. Ya, saya melihat itu ada perusahaan penerbangan di Australia. Ya, itu pesawatnya semua udah parkir di salah satu gurun. Semua pesawatnya parkir. Ya. Lalu pilotnya mau dikemanain ya? Yang biasanya tidak pernah lepas ya dari bangku kokpit pesawat itu, mengarungi seluruh dunia. Ya, hari ini mungkin di Jepang, besok ada di mana ya? Ada di Eropa, besok mungkin di Amerika, dan kembali lagi. Begitu seterusnya setiap hari mungkin. Tapi kali ini mereka terpaksa dirumahkan sepertinya itu ya. Ya, tapi ada banyak pilot-pilot yang berusia lanjut ya. Mereka tidak begitu takut. Mereka turun profesi pun oke lah, nggak masalah. Lalu apa yang diperbuat? Mereka menjadi supir bis, ya, menjadi supir bis. Seperti bis Trans Jakarta kali ya, seperti sekarang ini. Mereka menjadi supir bis. Tidak perlu malu, ya tidak perlu malu. Dia bilang, daripada saya di rumah, ya nggak, lebih baik saya saya melakukan tugas membawa penumpang. Tetap membawa penumpang kan? Waktu menjadi pilot di angkasa mungkin, wah kayaknya keren banget ya. Waktu mereka jalan, mereka pasti dikawal dengan pramugari yang cantik. Iya, mereka jalan. Tapi kali ini mereka harus sepertinya turun jabatan. Tapi mereka tidak tinggi hati, mereka rendah hati. Mereka ambil posisi itu dan mereka tetap mendapat uang untuk kehidupan mereka. Mereka tidak takut. Ya, kemungkinan besar kan gajinya itu melorot sampai, nggak tahu, saya rasa ya sampai separuh pun kurang dari separuh. Wow, iya. Tapi mereka masih tetap melakukan profesi mereka kan, menjadi pengemudi kan. Ya, kalau dulu namanya pilot, ya. Kalau sekarang menjadi supir bis, ya supir, bukan pilot lagi. Tapi tetap aja membawa penumpang. Betul? Membawa penumpang mereka. Tapi nggak merasa takut ya, nggak merasa wow, tingkat saya nih menjadi rendah, ya kasta saya menjadi turun, ya tadinya kasta raja mungkin kemudian menjadi kasta pengemis gitu, sepertinya seperti itu. Tidak, mereka tidak merasa malu, mereka merasa bangga, mereka bisa tetap melayani penumpang, seperti itu kan. Jadi nggak usah berpikir bahwa wah, saya mau lakukan apa ya? Tadinya jabatan saya ini manajer loh, keren banget
ya enggak? Enggak ada anak buah yang berani, ya enggak? Selalu tunduk, bilang, kamu ke sana, fotokopi ini dan seterusnya dan seterusnya. Semua dilakukan. Tapi kali ini, apa yang mereka harus lakukan? Nggak bisa apa-apa, ya enggak? Apalagi kalau perusahaan travel udah nungging, bukan, udah tengkurup, ya enggak? Nggak bisa apa-apa, ya. Akhirnya mereka juga nggak merasa malu. Banyak ada yang merasa bahwa dulunya adalah manajer, kemudian mereka sekarang ini membuka kuliner, jual kuliner. Nggak merasa malu. Kenapa harus malu? Ya, mereka ambil aja apa yang harus mereka lakukan dengan baik, asal itu halal, ya, dan mereka melakukannya dengan sukacita, ya. Seberat apapun masalah kita, jangan kita putus asa, ya. Dan biarlah kita akan menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Pertolongan selalu tepat datang pada waktunya, ya. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Dan sebagai ayat yang penutup ini kita akan baca di dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Wow, kalau hari ini kita masih sehat, kita masih sangat luar biasa, nggak perlu kita khawatir, ya nggak? Tuhan akan menyertai kita. Jangan kita mengambil posisi sepertinya putus asa. Jangan seperti itu. Tuhan sangat luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Ya enggak? Kita selalu di dalam posisi lindungan, di dalam perlindungan Tuhan. Kita itu katanya lebih dari pemenang. Karena Yesus sendiri sudah mati di salib bagi kita. Itulah yang dinyatakan bahwa kita itu lebih daripada pemenang. Ya, karena segala sesuatunya sudah diatur dan Tuhan sendiri yang turun dari surga untuk membuat kita menjadi pemenang. Lebih dari pemenang, puji Tuhan. Biarlah kita mau menjadi pendengar dan murid Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu sangat luar biasa. Dan kita tidak perlu khawatir dengan keadaan kita yang kita hadapi pada saat ini. Itu saja pesan saya supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Dan bukan setia saja, melekat kepada Tuhan. Dan menghasilkan buah untuk kerajaan Tuhan. Dan Tuhan berpesan bahwa jadikanlah seluruh bangsa muridku. Iya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Itu saja. Ya, biarlah kita akan tetap di tengah badai sekalipun kita akan tetap teguh. Dan kita tidak mau menjadi lemah dan undur dari Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa sebelum saya menyerahkan kepada acara yang berikutnya. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam sumber hamba-Mu telah selesai membawakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau telah berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Engkau mau tolong Tuhan supaya semua yang hamba bawakan ini Tuhan hanya itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau tolong supaya firman-Mu boleh tercantum dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh melakukan kehendak-Mu sesuai dengan kehendak, lakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu, kami tidak dapat berharap kepada dunia ini. Kami tidak dapat berharap kepada manusia. Biarlah kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau lah yang memiliki kerajaan surga. Dan biarlah Bapa, sementara kami masih ada di dalam dunia ini, kami mau tetap setia mengiring kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan pembawaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dan hamba-Mu telah selesai membawakan kebenaran firman-Mu, tapi Engkau dengan kuasa Roh-Mu tetap ada di dalam hati kami. Dan tetap firman-Mu ini akan menggerakkan hati kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara sekalian yang ada di rumah, saya akan membacakan pengumuman untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan dan kita mengadakannya di jam 8 pagi seperti biasa seperti ini. Dan kita juga ada sekolah minggu
jam 12 siangnya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak yang masih kecil, bawalah mereka untuk datang beribadah di sekolah minggu. Dan hari Seninnya kita ada latihan untuk rekaman online saudara. Jadi saudara bisa melihatnya nanti ya setelah kita sudah rekaman, dan kita akan latihan pada hari Rabu ya untuk online-nya ini. Dan hari Selasanya kita ada doa jam 6 atau jam 18 WIB dan sampai selesai. Dan hari Kamisnya kita ada juga ibadah PPK di tempat ini yang diadakan hari Kamis jam 19.30 atau setengah 8 malam. Jumatnya kita juga ada kebaktian kaum wanita Lydia di tempat ini jam 15 WIB atau jam 3 sore. Dan malam harinya kita akan ada ibadah atau fellowship kaum pria MOI di tempat ini jam 7 malam. Dan hari Sabtunya saudara, kita akan bertemu lagi di kebaktian dewasa muda jam 18.30 WIB. Dan Instagram GSJ kita di Mangga 2, Instagram kita ada, Facebook kita juga ada, dan YouTube channel kita juga ada. Instagram GSJA Mangga 2, Facebook kita GSJA Mangga 2, dan YouTube channel kita GSJA Mangga 2, ibadah umum GSJA Mangga 2, dan praise and worship-nya juga ada saudara, GSJA Mangga 2. Terima kasih pengumuman pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik saudara, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini karena kita sudah melaksanakan tugas kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga kita merenungkan firman Tuhan agar kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Mari saudara, saya undang untuk berdoa pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, bahkan terlebih baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami berterima kasih Tuhan karena kami telah menyelesaikan ibadah kami online ini dengan baik adanya. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kami sudah terima. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyelesaikannya semuanya ya Bapa, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami dapat pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan hati kita menghadap kepada Dia untuk diberkati oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Haleluya. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan Tuhan akan memberikan cahaya kepadamu pada saat engkau mendengarkan sabda firman-Mu. Dan engkau akan semakin naik dan bukan menjadi turun. Dan engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus itu sendiri, dan dari persekutuan Roh Kudus yang sangat indah yang kami nikmati pada pagi hari ini, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya menjemput kami semua sebagai orang yang beriman dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.